Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, pembawa acara mengumumkan meninggalnya Hunter Min Shijun dengan ekspresi sedih. Selain pemburu Min Shijun, dia juga mengumumkan bahwa dia tidak bisa memastikan keselamatan pemburu lainnya. Benci? Bukankah itu berarti Ratu Semut telah dimusnahkan? Kenapa para pemburu masih sekarat? Bagaimana dengan negara R? Bukankah itu tim gabungan? Apa yang dilakukan negara R? Ada yang marah, ada yang khawatir, ada yang sedih. Berita bahwa para pemburu peringkat S yang mempertaruhkan hidup mereka untuk bertarung mungkin akan mengantarkan kematian menyebar dengan cepat. Peringkat, yang telah ditangguhkan karena gangguan layar siaran, meningkat lagi, dan segera menembus rekor aslinya. Wajah tuan rumah yang menerima pemberitahuan darurat dengan cepat membaik. Saya baru saja menerima berita bahwa seorang pemburu yang tidak termasuk dalam asosiasi pemburu muncul di tempat kejadian. Titik balik seperti apa yang akan dibawa ke Pulau Kizhou? Kami akan terus mengikutinya secara langsung. Kalimat ini hanyalah jaminan yang kuat bagi orang-orang yang menonton. Kemudian, gambar siaran langsung muncul di layar lagi. Apa? Itu adalah... Saat melihat tentara hitam memenuhi layar, semua penonton bersorak untuk itu. Para prajurit hitam sedang bertempur berdarah dengan semut yang terus berdatangan ke kamar ratu. Saat ini, kamera yang seharusnya merekam pertempuran di dalam gua hanya dipasang pada satu orang. Karena jaraknya yang jauh, sulit untuk melihat wajah orang ini. Dikatakan bahwa prajurit lapis baja ini adalah monster yang dipanggil dari pemburu dalam video. Selain itu, sebagian besar pemburu juga aman dan sehat. Mendengar kabar baik pembawa acara, para penonton yang awalnya gelisah terus bersorak. Quote, hancurkan mereka semua. Kerja bagus. Teruskan. Quote, ayo. Pemburu tak dikenal itu memanggil sejumlah besar tentara dan mulai membantai semut secara sepihak. Wow, satu. Orang-orang mengayunkan tinju mereka, bersorak dan fanatik. Melihat semut yang tak berdaya di layar, orang-orang yang kehilangan keluarga dan teman mereka, dan mereka yang ingin membalas dendam kepada semut semuanya meneteskan air mata. Di momen yang mengasyikkan ini, pembawa acara tiba-tiba meninggikan suaranya. Barusan, kami menemukan identitas pemburu ini. Mata orang lebih terfokus pada gambar daripada sebelumnya. Siapa orang ini? Siapakah pria yang mampu menyelamatkan pemburu peringkat S di tempat yang penuh dengan monster peringkat S? Pemburu ke-10 dari negara H, Cheng Jinwu. Dia adalah pemburu sistem sihir, dan dia pandai memanggil sihir. Pemburu dengan kemampuan luar biasa itu ternyata berasal dari negara Haji. Sekelompok besar semut di sarang semut musnah dalam sekejap. Tepat ketika para pemburu negara H hendak melarikan diri dari sarang semut, mereka bertemu dengan koloni semut yang memasuki sarang semut lagi. Itu adalah... Monster semut bersayap yang terlihat sebelum siaran terputus berjalan santai keluar dari koloni semut. Karena semut yang bersayap sangat sedikit, bahkan bentuk wajahnya pun berbeda dengan semut lainnya, sehingga mudah untuk membedakannya. Melihat semut, penonton jatuh ke dalam kekacauan lagi. Apa? Jadi orang itu belum mati? Quote, para pemburu dikalahkan oleh monster tadi, kan? Kenapa orang itu muncul lagi? Seekor semut dengan sayap berjalan ke arah Seong Jinwu. Melihat manusia dan hewan saling berhadapan, orang-orang yang memahami hubungan antara kemampuan dan jenis kelamin menghentakkan kaki mereka dengan cemas satu persatu. Hei, dia sekarat, dia sekarat. Bagaimana sistem sihir bisa begitu dekat dengan musuh? Lari. Ini adalah monster yang merobohkan pemburu tipe tempur Chahein dengan satu pukulan. Apa yang akan terjadi selanjutnya sudah jelas. Bertatap muka saja sudah cukup membuat orang gelisah, dan saat ini ukuran monster itu berangsur-angsur semakin besar. Orang-orang panik karenanya. Kemudian, ledakan. Beberapa penonton yang pemalu tidak tahan untuk menutup mata. Jika dia terkena pukulan ini, kepala pemburu sihir mungkin akan meledak. Tapi dia aman dan sehat? 039. 039. Ma Dongsu, yang merupakan tank, juga dirobohkan oleh satu pukulan, tetapi Departemen Sihir selamat? 039. Orang-orang sulit dipercaya. Pada saat ini,
Bang! Semut-semut itu tertiup angin kencang. Kuat, kuat. Kuat, kuat. Kemampuan berpikir kepala penonton berhenti seketika. Saat kamera beralih ke Raja Semut yang dijebak ke dinding oleh Cheng Jinwoo. Wah. Tidak ada penundaan dalam berpikir kali ini, dan orang-orang bersorak sangat bersemangat dan bersemangat. Tuhanku! Mulut fotografer dalam tipe 0. Saat Seong Jinwoo hendak ditabrak semut, mereka semua khawatir. Lagi pula, Hunter Chahain dirobohkan oleh satu pukulan. Namun, Seong Jinwoo tidak dirobohkan. Sebaliknya, dia segera melawan dan mengirim semut itu terbang dengan pukulan. Itu adalah binatang ajaib yang bermain dengan 6 pemburu di antara tepuk tangan. Fotografer tidak bisa menahan keterkejutannya. 039. Apakah karena pemburu peringkat S lainnya terlalu lemah? 039. Tidak, bagaimana mungkin? Pemburu kelas S dari negara H telah menyelesaikan tugas membasmi semut ratu dengan cemerlang. Alasan mengapa dia merasa pemburu level S itu lemah adalah karena semut mutan di depannya terlalu kuat. Dan Cheng Jinwoo yang menjatuhkan semut mutan ini ke udara bahkan lebih kuat. Fotografer berjuang untuk menahan semangatnya yang tinggi, dan para pemburu lainnya bereaksi dengan cara yang sama. Saat semua orang memandang Cheng Xiaoyu dengan mata bersemangat, Cui Zongin melihat sekeliling. Ada semut mati di sekitar. Dia mengira selama koma itulah para pemburu lainnya bekerja sama untuk memusnahkan semut. Tapi setelah melihat penampilan Cheng Jinwoo, pikirannya berubah. 039. Mungkinkah Seong Jinwoo sendirian? 039. Setelah secara kasar menghitung jumlah semut yang mati, matanya sedikit bergetar. Mencicit yaya. Tiba-tiba teriakan aneh membuat Cui Zongin kembali sadar. Raja semut yang melepaskan diri dari tembok meraung marah, dan bahkan udara di dalam gua pun bergetar. Oh! Cheng Jinwoo menatap Raja Semut dengan heran. Tampaknya pukulan itu sedikit lebih ringan dari yang diharapkan. 039. Apakah karena kerangka luarnya? 039. Cangkang hitam keras yang menutupi seluruh tubuh semut. Tampaknya telah melampaui tingkat bahan organik biasa. Jika demikian, hancurkan dengan paksa. Bukan pedang atau tombak yang bisa menghancurkan baju besi, tapi palu besar. Otot-otot di bahu dan lengan Cheng Jinwoo mulai membengkak, dan uratnya juga menonjol satu persatu. Dia mulai mendekati Raja Semut, dan udara di sekitarnya menjadi berat. Raja Semut berhenti mengaum, dan dengan ekspresi terdistorsi, dia juga berjalan menuju Cheng Jinwoo. Beraninya kamu. Berjalan ke satu sama lain, kedua belah pihak dengan cepat mempersempit jarak. Setelah beberapa saat, Cheng Jinwoo dan En King berdiri berhadapan lagi. Kedua belah pihak memulai serangan habis-habisan tanpa menyerah. Bang bang. 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 Para pemburu menahan napas untuk melihat gambar mendebarkan di depan mereka. Gua itu terus bergetar karena kejutan magis yang sangat besar yang dihasilkan ketika Seong Jinwoo dan Raja Semut bertabrakan. Bahkan para pemburu top yang sangat tahan terhadap kekuatan sihir ini merasa muak dengan gelombang kejut kekuatan sihir. Muntah. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Fotografer yang merupakan pemburu level A berusaha keras untuk menekan keinginan untuk muntah GAVA. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.